Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, senang sekali bisa menyapa Anda sekalian. Insya Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di program kesayangan kita, tentunya di Tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, Ustadz. Kaifal, Ustadz? Bikhairin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Insya Allah, Ustadz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas di Quran surat Al-Baqarah masih. Namun di ayat 60, Ustaz. Ya, insya Allah. Maka dari itu, Ustaz, kami persilahkan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Sahabat percikan iman, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya, yaitu mengenai berkaitan dengan masalah tafsir Al-Qur'an yang sekarang masih dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Iya. Dalam ayat 60 ini Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa masih dengan Bani Israel. Dengan segala permintaannya Bani Israel dengan dikabulkannya, tapi tetap aja dalam pembangkangan selalu sehingga mereka tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar kepada Allah. Disuruh bertobat malahkah minta hintotun atau minta gandum ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asaqal hajar. Fangfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Kulu washrabu mir rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya. Wa idistasqa artinya dan ingatlah ketika istasqa. Artikan istasqa itu bisa mengartikan minta hujan, minta minum, minta air. Di sini kita minta minum. Nabi Musa minta air tentu bisa. Ketika sholat istisqa itu minta hujan, artinya minta air. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air. Liqaumihi untuk kaumnya. Meminta air untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Maka kami berkata, kata Allah, fakulna. Maka kami katakan, idrib. Pukulkan olehmu biasoka tongkatmu itu al-hajaro kepada batu. Idrib biasokal hajar. Nah, selama ini yang kita tahu juga bahwa tongkat Nabi Musa itu adalah merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Di antara waktu memukul laut, yaitulah karena mukjizatnya sehingga laut terbentang menjadi jalan. Ketika dipadu-adukan dengan orang-orang tukang sihir pada zaman Firaun, mereka bawa tali, tongkat dan sebagainya, tapi tongkat Nabi Musa bisa mengalahkan sihir-sihir mereka. Nah, ketika Nabi Musa meminta air, meminta minum untuk kaumnya, karena memang kaumnya yang meminta, idrib biasokal hajar, pukulkan saja tongkatmu itu kepada batu. Fangfajarot, maka terpajar atau memancar minhu dari batu itu ithnata asyrata aina 12 mata air. Dari batu itu keluar 12 mata air terpancar. Qad alima, sungguh telah mengetahui kullu unasin, tiap-tiap orang masrobahum. Nah, nanti kita jelaskan tiap-tiap orang tuh masing-masing tempat tidak tertukar. Dari sini itu tidak tertukar. Maksudnya apa? Ya. Kulu, makanlah oleh kamu sekalian. Nah, ini kaitannya dengan manna wasalwa. Manna wasalma, makanlah. Tapi kalau yang dari ketika Nabi Musa minta air, maka kalimat berikutnya washrobu, dan minumlah. Jadi makanlah manna dan salwa ketika haus, minumlah mir rizqillah. Semua adalah rizki dari Allah. Wala ta'thaw, dan jangan kamu melampaui batas. Fil ardi, jangan berusaha maksudnya. Wala ta'thaw, dan janganlah kalian berusaha melakukan fil ardi, di muka bumi ini, mufsidin, melakukan perusakan atau merusak. Ya.
Ketika perjalanan mereka Bani Israel itu kembali ke Palestina, di perjalanan Allah sudah memberikan makanan mana dan salwa, tapi di dalam dalam tafsirnya, falamma anzalallahul manna wasalwa, ketika Allah menurunkan kepada mereka manna wasalwa sebagai makanan, faqalu, mereka Bani Israel itu berkata, memohon kepada Musa, hada ta'am, ini adalah makanan, aina syarab, mana minumannya. Nah, ini Bani Israel yang terlalu jadi senang-senang saja, mana dan salwa tinggal makan, tinggal nerima, ngambil saja. Nah, minuman tidak usah ngebor, tidak usah cari kemana-mana. Dengan tongkat Nabi Musa memukulkan batu dipukul oleh tongkatnya, fangfajarat isnata asyra'ain, 12 mata air terpancar. Nah, karena permintaan mereka, maka di atas juga wa idistasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa meminta air li qaumihi, untuk kaumnya, karena kaumnya yang menuntut. Maka kata kaumnya itu, yaqulu hada ta'am, ini makanan, fa aina syarab, mana minumannya. Nah, fa umira, maka diperintahkan Musa fadaraba bi'asahul hajar, maka Musa memukulkan tongkatnya kepada batu. Fangfajarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah 12 mata air. Nah, yang dimaksud qad alima, maka sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia masyrabahum, manusia mana yang 12 ini, 12 mata air, untuk tiap-tiap mata air untuk satu keturunan dari Bani Israel. Nah, Bani Israel itu ada 11 keturunan, 12 keturunan. Iya. Ya, yang dalam ayat lain dalam surat Yusuf, yang ketika Nabi Yusuf itu bermimpi melihat 11 bintang, ya, bulan dan matahari yang sujud kepada dia. Nah, 11 itu anak-anak Yakub tanpa Yusuf. 11. Dan kalau saudara Yusuf dari 3 ibu itu, dari 3 ibu. Kemudian 12 dengan Yusuf, karena kalau dalam bersujud kepada Yusuf 11, artinya 11 bintang adalah saudara-saudaranya, karena yang ke-12-nya yang bersujud adalah tunduk kepada Yusuf. Nah, di sini qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia keturunan dari Yakub, keturunan ini si A ke sini, keturunan ini, mereka tidak tertukar. Masyrabah tempatnya. Keturunan mana? Ini. Nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Nah, mereka tidak pernah tertukar tempat minumnya. Nah, itu maka terpancarnya 12 mata air. Nah, yang batu yang dipukulnya, batu dalam satu riwayat itu selalu dibawa-bawa nantinya. Nah, karena kalau kita haus, pukul lagi. Nanti dijelaskan di sini. Nah, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kepada batu itu, tiba-tiba dari batu itu terpancar 12 mata air. Nah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sungguh sangat luar biasa. Aduh, maaf. Ya. Dan bukan hanya itu saja, sudah berbagai macam keutamaan, kelebihan yang telah diberikan kepada Bani Israel. Semakin diberikan kelebihan, semakin diberikan keutamaan, semakin manja, semakin ngalunjak, kata orang Sunda. Semakin ngalunjak. Ya, diantaranya mau memasukkan Palestina, ya udah aja, perang aja kamu dengan Tuhanmu, Musa ke sana. Ketika datang di sana, silakan makan hasil orang Amalik, ke bangsa Amalik, kemudian makan, karena memang ketika ditinggalkan, karena Palestina itu tidak subur, gersang ketika mereka pada zaman Nabi Yusuf. Dapat dibayangkan ketika mereka meninggalkan Palestina pada masa Yusuf, baru kembali lagi ke Palestina di saat Nabi Musa bersama Nabi Musa. Berarti kurun waktunya itu lama sekali, yang cukup lama. Jangan ada waktu ini saja, umpamanya waktu Musa sejak lahir saja. Lahir ketika itu Firaun mengeluarkan instruksi,
membunuh semua anak-anak laki orang Palestina ya. sampai Musa ketika menjadi nabi dan bisa membawa mereka itu paling tidak atas sekira 40 tahun barangkali. Itu saja dari Musa. Ini dari masa Yusuf ketika ditinggalkan dengan Yakub. Berarti Yakub itu sekira meninggalnya ya ketika di Mesir. Ya, tapi walau alam gimana, yang jelas mereka itu menetap ketika Yusuf sudah jaya, mereka numpang kepada Yusuf yang sejak lama atau yang dulu dihinakan, yang ditindas oleh mereka. Nah, ternyata menjadi orang jadi andalan kepada mereka. Nah, ketika itu mereka keluar dengan Nabi Musa maksudnya. Nabi Musa minta makan, lapar, turun mana wasalma. Kemudian ini kan makanan, minumannya mana? Nah, itu sudah sangat-sangat prioritas. Seharusnya barangkali rasa syukur itu melebihi semuanya. Tapi ya itu karena memang tidak pernah merasa tidak merasa bersalah, karena mereka tetap saja tidak pernah bertobat. Karena ini di sini ya washrobu, minumlah. Dia tiap-tiap unasun itu qad alima kullu unasin, artinya kullu sabtin min ainin. Tiap-tiap satu keturunan anak Yakub itu, keturunan yang pertama keturunannya siapa saja, kedua siapa saja, terus sampai anak cucunya barangkali. Ini mereka mereka masih tidak terputus ininya. Masih tidak terputus dari sejak berapa ratus tahun barangkali. Nah, dari hadis dari sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas mengatakan, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qala wajuila baina dhahranihim, dan dijadikanlah di depan mereka, di hadapan mereka, dibawa di hadapan mereka, hajarun murabba'un, batu yang bersegi empat. Ya. Kemudian wa umiru Musa alaihissalam, dan Musa alaihissalam diperintahkan fadorobahu, maka memukulnya, bi'asahu, dengan tongkatnya, fang fajarot, maka terpancarlah dari batu itu isnata asyrota ainan, 12 mata air, fi kulli nahiyatin, tiap-tiap sudut, tiap-tiap bagian tiap-tiap yang keluar yang jadi itu, yang murabba itu, tiap-tiap segi yang empatnya itu, fi kulli nahiyatin, tiap-tiap bagian, tiap pinggiran, salasu uyunun, 3 mata air. Dari kalau segi 4, dari sini 3, di 3, jadi betas 12 mata air. Nah, masing-masing mereka kalau perlu minum ya, tapi minumnya wallahu alam apa barang-barang atau tidak atau bagaimana. Ketika ada minum seorang dari keturunan ini atau pukulkan, ya itu tidak perlu barangkali kita pembahasan sedetil itu barangkali ya. Nah, alasun wa a'lama kullu sabtin, dan telah mengetahui tiap-tiap keturunan itu ainahum, tempat mata air, tempat minum mereka, yashrabuna minha, yang mereka minum dari mata air itu, la yartahiluna, mereka tidak pernah berpindah dari situ dan tidak pernah tertukar. Jadi sudah mendapatkan aturan, dan seperti yang dikatakan tadi, qad alima, sungguh mereka sudah tidak diingatkan lagi, mereka sudah tahu, mengetahui. Nah, itu sebagian surat Al-Baqarah ayat 60 ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan dalam untuk pembahasan selanjutnya. Ya, Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Ustaz, terima kasih sebelumnya. Sahabat Percikan Iman, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bergabung bersama dengan kami. Untuk yang baru bergabung, insya Allah kita sedang membahas kajian tafsir Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Alhamdulillah Ustaz, sebelumnya tadi kan kita sudah diterangkan ya setengahnya di ayat 60.
bagaimana perangai dari kaum Bani Israel ini gitu ya. Salah satunya tadi mereka juga diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam ayatnya wa inni faddaltukum alal alamin. Aku sudah mengutamakan kamu dari segenap alam itu. Jadi setiap masa itu pasti ada keutamaan, terutama keutamaan kecerdasan bagi mereka. Sekarang memang keutamaannya bisa menguasai, tapi justru menguasainya juga menguasai dengan mufsidin, merusak makan. Merusak itu ya tadi ya. Baik, mungkin sahabat Percikan Iman masih bertanya-tanya juga Ustaz untuk kelanjutan pembahasan di ayat 60 ini. Maka dari itu kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan pembahasannya di ayat 60. Ya, baik sahabat Percikan Iman, sebenarnya hanya sedikit lagi dari ayat 60 itu. Tadi segala sesuatu sudah dikabulkan, tidak usah lama-lama. Begitu Nabi Musa memohon, langsung Allah memerintahkan atau mengabulkannya. Dan memintanya Nabi Musa ini bukan untuk sendiri, tapi atas permintaan umatnya. Seperti yang tadi katakan, ketika mereka memberi makan manna wasalwa, manna itu seperti macam roti yang manis, yang putihnya melebihi air susu, yang manisnya melebihi madu. Nah, itu dikatakan di dalam satu riwayat. Kemudian kalau salwa yaitu macam daging burung puyuh yang lezat. Nah, tadi barangkali salwa itu di dunia tidak akan ada. Tadi kalau Mas Panji pernah mau menanyakan kira-kira di mana ya di dunia akan ada agak kafe yang menyediakan mana dan salwa ya. Ini barangkali sesuatu yang aneh, bahkan sesuatu yang mustahil barangkali. Nah, bahkan itu ada seorang sahabat, manna wa salma itu adalah salah satu di antaranya jenis makanan yang akan diberikan kepada ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa saja kalau memang itu pernyataan benar, barangkali mudah-mudahan saja kita merasakan manna wa salma yang telah diberikan kepada Bani Israel itu. Nah, di saat mereka makan manna wa salma terus makan, di antaranya sebelum mereka merasa bosan dengan itu, mereka mengatakan, faqalu ya Musa, wahai Musa, mengatakan, wahai Musa, hadat ta'am, ini kan hanya makanan saja. Fa aina syarab, mana minumannya? Nah, itu menantang lagi, meminta lagi. Sebenarnya mereka itu meminta kepada Musa supaya Musa meminta kepada Tuhannya, kepada Allah. Sementara mereka tidak iman kepada Allah, tidak percaya dan tidak mau percaya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Musa, sok idrib biasokal hajar. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa tongkat Nabi Isa itu Nabi Musa itu tongkat Nabi Musa itu merupakan mukjizat. Apa saja yang ia kehendaki atas kehendak Allah ada, bisa. Ketika lemparkan jadi ular, dipukulkan ke laut, dan tongkat itu juga kepada batu kepada batu menjadi keluar menjadi pancar 12 mata air. Barangkali kalau menghendaki dipukulkan kepada kita pun bisa jadi batu barangkali itu. Kalau batu keluar air, kalau manusia bisa jadi batu. Ya. Ketika mereka mengatakan hadat ta'am fa aina syarab, ini hanya makanan saja, mana minumannya? Memang wajar sih. Memang wajar ketika mereka makan terus tentu perlu minum. Nah, dan ternyata Allah memerintahkan tidak usah usaha mencari ke tempat yang jauh, tidak usah menggali atau apalagi ngebor, cukup membukulkan tongkat Nabi Musa dan keluarlah 12 mata air. Itu untuk semuanya Bani Israel yang masih hidup tapi masih ada dari 12 keturunan itu, termasuk barangkali keturunan Yusuf di situ. Yang barangkali keturunan Yusuf yang sudah termasuk yang bandel juga walau alam. Ya. Di antaranya 12 mata itu 12 orangnya anak Nabi Yakub itu dari yang pertama itu 6 anak. Ini ya 12 itu laki-laki semua. Kemudian dari yang kedua 2, dari yang ketiga 2. Dari yang pertama, isi yang pertama itu masih juga rentetan dari Ishak. Yang pertama itu rentetan dari Ishak. Jadi mereka masih dari keluarga Ishak turunan. Yang kedua juga dari Ishak. Kemudian yang dari 3 untuk menyatukan barangkali merasa
kita ini adalah cucu Nabi Ibrahim, maka Yakub itu mengawini di antara salah satu di antara keturunan Ismail. Nah, dari keturunan Ismail itu yang lahir dua, yaitu antara Yusuf dan Bunyamin. Nah, inilah yang jadi iri pada mereka, atau jangankan orang yang ngambil ke sana dari keturunan Ismail, dari ibunya Ismail saja sudah cemburu, sudah ada, jadi terus endung teret dan sebagainya, walau alam itu karena ada dendam barangkali. Nah, setelah mereka diperintahkan kulu, makanlah. Nah, yang dimakan apa? Itu kan yang dipukulkan keluar air. Yang dimakan apa? Makanan, yaitu manna wasalwa. Wasrobu, dan minumlah. Itu adalah mir rizqillah, dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala seharusnya mensyukuri semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di dalam ayat yang tadi lewat, wasanazidul muhsinin, kami akan melipat gandakan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kebaikannya atau pahalanya bisa juga sebagai hakikatnya di tingkat baikan itu bendanya dan sebagainya. Nah, di sini maka Allah suruh memerintahkan makan dan minum, itu adalah rezeki dari Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan kalian jangan berusaha di muka bumi ini melakukan kerusakan. Nah, kerusakan, jangan kamu merusak. Bisa diartikan merusak ini pengertian yang luas. Artinya bukan berarti merusak barang-barang dirusak dan sebagainya, tapi di sini ada yang ditafsirkan wala tuqabilun ni'ama al-isyana. Jangan kamu membalikan, melawan an-ni'ama, kenikmatan, al-isyana, dengan kemaksiatan. Harusnya kenikmatan harus sejajarkan dengan rasa syukur. Ini mereka nutuqabilu, yang melawankan, menghadapkan an-ni'ama bil isyan. Segala kenikmatan dilakukan dengan kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, jadi ini bisa jadi sebagai salah satu tafsir di dalam ayat Al-Qur'an. Walaupun mereka banyak yang menafsirkan berbagai macam, ada di dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang sudah ada pada suatu kaum kecuali kaum itu ada yang merubahnya itu sendiri. Nah, banyak yang mengartikan dan yang kita tahu bahwa kita tidak akan bisa merubah nasib kita kalau kita tidak merubahnya. Nasib kita akan begini saja kalau kita tidak bisa merubahnya. Kira-kira banyak orang yang mau merubah nggak? Merubah nasib nggak? Iya. Tapi ada yang tetap terus. Iya, betul. Ada juga. Nah, itu memang pengertiannya begitu. Tapi saya baca dalam tafsir, innallaha ya la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah apa yang ada di suatu kaum, kenikmatan yang pada suatu kaum, Allah tidak akan merubah, tetap akan menjadi kenikmatan, tetap akan menjadi kebahagiaan, tetap akan menjadi anugerah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kalau mereka merubah apa yang sudah ada pada dirinya. Ternyata kenikmatan ini bukan dirubah oleh mereka dengan kemaksiatan. Jadi Allah itu akan merubah, karena mereka yang mengubahnya. Kalau Allah tidak akan, mereka tidak merubah kenikmatan ini dengan suatu kemaksiatan, maka Allah tidak merubah. Juga bisa tadinya penderitaan, tadinya musibah, ketika kita sakit musibah, bisa nggak kita merubah menjadi pahala? Bisa. Kita lah yang merubah. Berarti harus menerima. Nah, jadi sehingga dalam tafsir itu, dalam satu tafsir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah semua yang Allah berikan. Ya sudah, kamu berikan begitu. Diberi ini kenikmatan, diberi musibah, tidak akan dirubah menjadi musibah, dan tidak akan berubah kenikmatan musibah menjadi kenikmatan. Kecuali kita yang merubahnya. Nah, itu ada tafsir. Tapi yang sering kita mendengar
bangsa kita ini tidak akan berubah kalau kita tidak bisa merubahnya. Nah, buktinya merubah terus bahwa tapi terubah-ubah. Nah, itulah. Jadi itu ada benarnya juga ada dalam tafsir itu memang begitu. Nah, di sini katakan tadi wala ta'sau fil ardi. Jangan kamu berusaha merusak di muka bumi ini. Artinya wala tuqabbilun ni'ama bil isyan, janganlah kamu melawankan, mengadukan, menampingkan kenikmatan dengan kemaksiatan. Nah, yufsidu di sini mufsidin itu bisa mufsidin itu secara hakiki betul-betul merusak secara hakiki, dihancurkan segala macam, dirobohkan, itu merusak. Itu yang secara hakiki. Tapi ada juga yang mufsidin itu merusak secara maknawi. Memang tidak merusak, sepertinya melakukan kebaikan, tapi itu adalah merusak. Merusak artinya itu melakukan kemaksiatan ini juga sama itu merusak. Seperti yang tadi itu qabilun ni'am binul isyan, melawankan, mendampingkan, mensejajarkan atau memadukan kenikmatan dengan kemaksiatan. Nah, karena itu ini barangkali merusak yang dalam arti secara maknawi. Maknawi itu ya. Maknawi, bukan merusak alam semesta dirusak, bangunan dirusak, segala macam dirusak. Itu walaupun ada orang yang seperti merusak sepertinya berbuat baik tapi pada hakikatnya merusak. Dalam episode lalu saya pernah menyatakan begini. Ada orang yang memberi bantuan ke sebuah pesantren, sapi perah dan ayam telur. Apa harapannya? Maksudnya mereka katanya mau membuat kebaikan. Kira-kira menurut pendapat kita bagus nggak kalau santri-santri dibelajar tentang mengurus ayam telur dan sapi perah? Tujuannya mereka supaya nanti santri-santri sudah beres, santri bukan hanya bisa ngaji tapi bisa usaha. Nah, itu sepertinya memang mau melakukan kebaikan. Gitu ya, kebaikan. Dikatakan la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun. Kan kami membuat kebaikan. Dan ternyata setelah diberi sapi perah dan dikirim ayam telur, ternyata santri-santri itu yang seharusnya pagi-pagi belajar, pagi-pagi mengambilan telur. Ya, kemudian siangnya siangnya ngarit. Jadi akhirnya memang betul jadi mereka bisa mengurus. Jadi akhirnya pesantren itu kalau ulama-ulama dulu mampu melahirkan menelurkan santri-santri yang berkualitas, bisa ditelurkan ulama besar. Tapi buktinya dari pesantren itu hanya bisa menelurkan ayam. Nah itu kan akhirnya merusak. Program mereka gimana pesantren itu? Akhirnya pesantren itu tidak lagi ada pesantren karena tidak belajar yang seharusnya, tapi justru hanya belajar keterampilan masalah keduniaan. Nah itu sepertinya memberikan kebaikan, tapi pada hakikatnya merusak. Nah, kalau ini betul-betul la tufsidu wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan kamu sekalian melawankan, mendampingkan kenikmatan Allah dibayar, ditebus dengan kemaksiatan. Itu seharusnya kenikmatan itu dengan rasa syukur kepada Allah. Kalau bersyukur, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kufur bagi mereka, tentunya mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat keras. Nah, itu akhir dari ayat 61. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Mungkin jadi lebih jelas lagi ya Ustaz ya di sini tentang rasa syukur, bagaimana kita diajarkan dari kisah kaum Bani Israel tentang rasa syukur, bahwasanya ternyata jangan sampai kita mensandingkan antara nikmat dengan kemaksiatan, karena itu memang konteksnya akan jauh berbeda. Itu pengertian mufsidun di sini, mufsidin itu tadi ya. Ada mufsidun, ada mufsidun, ada mufsida, ada muspida. Kalau mufsida merusak, kalau muspida mah musyawarah. Nah, muspida, musyawarah pimpinan daerah. Pimpinan daerah ya tadi ya, baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hasyim Asy'ari
Terima kasih juga sahabat Percikan Iman. Namun sebelum itu kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Ya, baik. Alhamdulillah, sahabat Percikan Iman. Terima kasih. Kembali lagi bersama di program Tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, Ustaz. Insya Allah ini ada pertanyaan, Ustaz, yang memang menggelitik juga nih. Terkait tentang, tadi kan dijelaskan tentang mufsidin ya, Ustaz ya. Iya. Ada yang secara hakiki dan juga ada yang secara maknawi. Nah, di sini mungkin yang lebih diinikannya adalah di kerusakannya, Ustaz. Iya. Apakah kita nih sebagai manusia yang beriman kepada Allah, bagaimana cara kita bisa menjaganya gitu, Ustaz, untuk dari supaya kita tidak merusak keimanan kita gitu mungkin, Ustaz. Ya, tentunya untuk kita menjaga keimanan kita, diantaranya di sini dikatakan wala tuqabilun ni'ama bil isyan. Jangan sampai kamu melakukan kemaksiatan dari kenikmatan. Dari suatu kenikmatan jadikan kemaksiatan. Jadi jangan sampai Contoh disandingkan gitu ya, ya, Ustaz, ya. disandingkan. Contohnya umpamanya Allah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita atau rizki yang banyak. Ayo dipakai untuk main perempuan, main judi. Itu adalah kenikmatan yang disandingkan, yang dibalikkan dengan kepada kemaksiatan. Iya, Ustaz. Karena memang semua yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang tidak diberikan kepada yang lainnya, semua itu akan berakibat baik. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, apa yang Allah berikan kepada umat Islam selalu akan baik dan tidak seperti kepada yang lainnya. Apabila Allah memberikan kenikmatan, disambut, diterima dengan rasa syukur. Nah, itu adalah kebaikan yang diterima dengan kebaikan. Jadi semuanya akan baik. Dan apabila Allah memberikan kejelekan, musibah atau ketidaksukaan, tapi dia terima dengan rasa sabar. Ini yang jelek tapi juga berakibat menjadi pahala maksudnya. Pahala buat kitanya. Dan ini hanya ada pada orang-orang yang beriman. Selain beriman, mereka tidak akan ada yang melakukan seperti ini. Tidak akan berakibat baik ataupun jelek, tidak akan berdampak baik bagi mereka. Tapi justru baik ataupun jelek akan berdampak jelek bagi mereka. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepada non-muslim, mereka tidak bersyukur, dan bersyukur pun tetap tidak akan ada baiknya bagi mereka. Kemudian bersyukur rupanya. Lalu bersyukurnya kepada siapa kira-kira kafir? Kalau mendapat kenikmatan, anugerah banyak, bersyukurnya kepada siapa? Mungkin mereka juga bersyukur, tapi pada siapa bersyukurnya? Ya, makanya tidak akan baik. Kalau bersyukur itu harus kepada pemberi kenikmatan itu. Dan pemberi kenikmatan harus diyakini. Sebenarnya yang meyakini kepada pemberi kenikmatan itu adalah Allah. Kalau mereka umpamanya seringkali kalau nggak salah kemarin, ketika mereka panennya bagus, kemudian mereka panen itu setelah panen bersyukur kepada Dewi Sri. Nah, ini yang menjadi kecemburuan Allah tuh kemarin sebutkan. Bersyukurnya kepada Dewi Sri. Padahal Dewi Sri itu yang mana sebenarnya? Ada yang kenal Dewi Sri nggak? Waktu iman ada yang kenal Dewi Sri atau Percikan Iman nggak ada? Paling kemudian Sri itu nama mama saya. Oh, iya memang, tapi tidak perlu bersyukur ke sana kecuali anaknya yang lebih bersyukur. Kemudian saya tahu, saya memang hidup atau di sekitar nelayan pantai, banyak saya tahu dengan pantai. Di suatu nelayan-nelayan itu biasa suka nadran istilahnya. Nadran. Itu artinya mereka bersyukur kepada dewa laut karena mereka menghasilkan laut. Kemudian nadrannya itu dengan berbagai macam keyakinan. Dia menyembelih kerbau, ada berapa kerbaunya, darahnya ditampung, kemudian dibawa oleh bargas ke tengah lautan, disebarkan di darahnya itu di laut. Nanti perahu yang biasa pakai nelayan itu mengejar ke sana,
kemudian menceduk darahnya yang ada di permukaan laut, di permukaan air itu, Iya. menceduk, tapi tidak boleh diceduk begitu pakai perahu, ceduk digoyang-goyang, diciduk itu. Dan bahkan yang perahunya yang banyak menciduk darah yang terapung di atas air itu, kalau banyak maka diyakini oleh mereka tahun berikutnya dia akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Nah itu kan sudah keyakinan-keyakinan Yang merusak syirik. juga Jadi itu ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dilawan dengan perbuatan syirik. Nah ini barangkali dikatakan wala tufsidu fil ar, jangan kamu merusak di muka bumi ini, atau wala tasau fil ardi mufsidin. Sebab kalau pada zaman itu, pada zaman Bani Israel dan pada Nabi Musa, tidak ada yang merusak secara hakiki. Apa yang dirusak oleh mereka? Tidak ada. Secara ini memang tidak ada. Tidak ada. Yang ada yang merusak itu hanya maknawi, yaitu melawan kenikmatan dilawan dengan kemaksiatan. Ya, itu barangkali keadilan dilawan dengan kedoliman. Nah, itu barangkali. Nah, kalau sekarang banyak juga sih Iya, kenikmatan. Ya, ada istilah syukuran mereka, bukan syukuran, tapi syukuran pakai sa. Jadi mereka mabok-mabok sukaro, jadi mereka mendapat kenikmatan, ayo syukuran, mabok-mabok. Nah, itu mendapat kenikmatan dilawan oleh maksiatan. Ya barangkali kecil-kecilannya saja. Sekarang kita lihat para remaja di saat lulus SMA saja itu bersyukur. Apa yang mereka lakukan? Coret-coret itu banyak. Coret-coret itu yang sederhana, coret-coret itu. Lebihnya itu banyak kemaksiatan yang mereka lakukan. Antara lawan jenis kemudian lakukan walaupun tidak terjadi hubungan yang lebih jauh, tapi yang jelas mereka saling rangkul dan semuanya itu merupakan kemaksiatan. Padahal itu kata mereka syukuran atas lulusnya dari SMA dengan dengan rencana melanjutkan kepada tingkat yang selanjutnya. Tapi malah melakukan kenikmatan malah dilakukan dengan kemaksiatan. Nah, banyak contoh-contoh yang seperti itu yang sebenarnya kadang-kadang mereka sadar ataupun tidak, yaitu yang termasuk kepada taksau fil ardi mufsidin, merusak keluarga. Yang merusak itu tadi ya. Barangkali kenikmatan. Ya, atau barangkali saya pikir, loh, kenapa mereka begitu poya-poya, begitu hura-hura? Ya barangkali kalau mereka yakin akan lulus, kira-kira kalau yakin akan lulus karena menguasai, dia akan gembira tidak? Gembira pasti. Tapi ya gembira mana? Yang mereka tidak yakin nih lulus, tapi ternyata lulus. Ya itu, yang tidak yakin tapi lulus. Nah ini kayaknya mereka tadinya tidak yakin lulus itu, kan begitu lulus, wah. Tapi kalau saya, kenapa begitu? Karena saya yakin lulus, kenapa tidak begitu gembira? Karena memang saya dalam arti dalam pengisian, dalam usaha pengisian ujian semuanya dengan yakin benar. Nah barangkali itu terlalu gembira, barangkali karena mereka perkiraannya tidak akan lulus, tapi ternyata lulus, maka saking gembiranya begitu. Iya, betul. Jadi melakukan suatu kenikmatan dilawan dengan kemaksiatan. Masya Allah. Berarti selama ini boleh jadi ya, khususnya mungkin saya pribadi ya Ustaz ya, ada mungkin kerusakan yang secara maknawi tadi mungkin ya Ustaz ya. Yang nikmat ternyata bukan kenikmatan, malah kenikmatannya disandingkan dengan bukan disambut dengan rasa syukur, tapi maka disambut dengan rasa dengan kemaksiatan. Tidak langsung. Iya, tentunya kita walau alam kita tidak akan berusaha ke arah itu, tapi mungkin saja ketika kita mendapatkan model ini seperti mereka gembira pada Idul Fitri, rame kan. Ini Ustaz, gimana Ustaz? Ya Idul Fitri kan rame-rame sambut kegembiraan kita. Mereka petasan, gimana kembang api. Itu kan atabdiru enal mubadirnya ikhwatus syaitan. Sungguh orang yang memubadirkan harta itu adalah di antara ikhwat setan. Kira-kira wajar enggak secara Islam saja, secara pemikiran juga,
kegembiraan, saking bahagianya tuntas dari Idul Fitri, datang bulan Ramadan disambut dengan memubadir-mubadirkan harta. Itu apakah tidak katakan taksofil ardi mufsidin? Itulah kenikmatan yang dilawan atau yang disambut dengan kemaksiatan. Nah, hal-hal yang seperti itu kecil-kecilan saja. Bahkan sekarang rasanya sudah identik antara Lebaran dengan petasan. Iya, Di sebagian tempat. Nggak afdol gitu. Ustaz. Nah, makanya seakan-akan kira-kira dialah Abu Bakar, Umar menyalakan petasan itu Umar. Bukan Umar budak panggedenan Umar. Dan ironisnya mereka beli petasan yang paling besar, yang besar. Tapi ingin puas kan maksudnya? Iya. Tapi ketika mau menjedot, artinya mau menjedar, mau apa istilahnya? Mau meledak, telinga ditutup. Aneh ya, Ustaz. Iya, kalau ingin puas ya saya nah itu. Seandainya kalau masyarakat kalau ingin puas melihat yang besar tapi mau meledak gitu telinga ditutup. Iya, itu berarti menyambut rasa syukur yang sangat dahsyat itu kayaknya, Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat Percikan Iman, kita sudah berada di penghujung acara kita. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah sudah memaparkan dan menjelaskan di tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Mudah-mudahan ilmunya Allah berkahinya juga bukan hanya dunianya tapi akhiratnya juga Ustadz, insya Allah, dan bisa sampai juga ke sana dan kita bisa dikumpulkan juga di Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Percikan Iman, alhamdulillah bagi sahabat yang mau menyaksikannya lagi bisa melalui streaming YouTube di Percikan Iman Online, juga IG Percikan Iman dan juga Facebook Percikan Iman. Saya Dimas Dwi Permana dan juga Ustadz Hasyim Asy'ari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.